Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari banjir di Jambi, kami sudah terhubung dengan rekan kami Arizal Antoni di sana. Selain di Jambi, banjir juga merendam wilayah Rawabuaya, Jakarta. Kita akan terlebih dahulu menyapa rekan kami Agam Rizky di Rawabuaya, Jakarta. Adam Rizky, bagaimana kondisi terkini di sana? Adam? Ya baik Yaomi dan juga pemirsa, memang betul di tempat saya berdiri ini yaitu di RT 16 Kelurahan Rawabuaya terjadi banjir yang dimana banjir tersebut mulai terjadi sejak sore kemarin. Dan kami juga melihat hingga saat ini banjir sudah ada di ketinggian 30 cm hingga di bawah lutut orang dewasa. Dan jika kita melihat memang sumber dari adanya kenaikan di Kelurahan Rawabuaya ini yaitu terjadi akibat air hujan yang turun sejak kemarin di daerah Jakarta dan sekitarnya dan juga meluapnya sungai kali tepatnya di Kali Angke begitu. Dan hingga saat ini kami juga masih melihat sejumlah warga masih belum memindahkan atau berpindah ke daerah yang lebih aman begitu, karena jika kita melihat sejak tahun kemarin menurut pengakuan dari beberapa warga ini merupakan masih di titik normal tingkat banjir tersebut. Dan untuk daerah atau rumah yang terdampak di banjir ini pada RT 12 yaitu sekitar 150 rumah, dan untuk RT 16 ini terjadi sekitar lebih dari 200 rumah. Dan kami juga saat ini melihat sejumlah tim dari BPBD maupun pihak kelurahan melihat situasi terkini bagaimana ketinggian air yang terjadi di Kelurahan Rawabuaya ini. Untuk sementara demikian, Yomi. Baik, Agam, apakah ada usaha atau upaya dari warga sekitar untuk mengungsi ataukah bertahan di rumah mereka masing-masing saat ini? Ya baik Yaumi, memang hingga saat ini warga masih memutuskan untuk tetap bertahan di rumahnya karena mereka masih menganggap ini merupakan titik normal dari banjir. Dan mereka juga mengatakan bahwa jika melihat dari tahun 2020 kemarin yang dimana banjir tersebut terjadi setinggi lebih dari 1 meter. Nah, baru sejak saat itu warga memutuskan untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Dan untuk sementara saat ini warga masih memutuskan masih bertahan di tempat tinggal mereka dan masih beraktivitas normal seperti biasanya, Yomi. Apakah dengan warga bertahan, apakah tidak ada posko? Apakah diupayakan juga ada pembangunan posko pengungsian di sana? Dan bagaimana dengan bantuan yang diperlukan warga? Ya, baik Yaumi dan juga pemirsa, memang sejauh ini belum adanya posko bantuan atau dapur umum untuk warga RT 12 dan RT 16. Namun tidak menutup kemungkinan, tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak RT dari RT 12, mereka akan membangun dapur umum begitu di sekitar daerah yang lebih tinggi untuk warga untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Dan namun hingga saat ini mereka masih memutuskan untuk tetap beraktivitas normal karena ketinggian masih belum tinggi atau separah pada tahun 2020 kemarin. Begitu Yaumi dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Agam Rizky dari Rawabuaya, Jakarta. Kita akan menuju ke Kerinci, Jambi. Ada Arizal Antoni di sana. Arizal, apakah saat ini banjir masih menggenangi wilayah Kerinci, Jambi? Ya, Yaumi dan pemirsa TV One, hingga hari ini memasuki hari ke-17 banjir yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dan kita bisa lihat sendiri kondisi saat ini di belakang saya adalah merupakan salah satu lokasi tempat di mana jalur utama atau jalur poros yang masih tergenang oleh air. Dan hingga saat ini di Kabupaten Kerinci dan Kota Sukabumi masih terendam banjir. Yang untuk Kabupaten Kerinci yang saat ini sebelumnya ada 13 kecamatan yang terendam, ini mulai surut dan hanya tinggal 3 kecamatan yang terendam. Sedangkan untuk 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh, ini juga banjirnya juga sudah mulai surut dan banjir yang terjadi saat ini masih terjadi di 2 kecamatan yang terdampak lebih parah. Sekarang di saat ini, Yaumi, saya berada di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Kampung, yang mana
saat ini merupakan lokasi terparah yang tergenang banjir. Hingga saat ini semua pengungsi yang rumahnya yang terendam itu sekarang sudah mengungsi di tenda-tenda darurat, tenda-tenda yang posko-posko yang telah disediakan oleh pemerintah tempat dan juga sukarelawan. Dan para pengungsi saat ini masih belum bisa pulang ke rumah karena rumah mereka masih terendam banjir. Dan data dari BPBD Kota Sungai Penuh, dampak dari banjir ini sangatlah luas, ada 24.000 jiwa yang terdampak oleh banjir. Selain juga rumah permukiman warga, banjir juga merusak sektor-sektor pertanian warga. Dan warga yang masih mengungsi dan bertahan di rumahnya itu merupakan daerah yang terluar. Dan untuk mereka yang berada di daerah terluar tersebut, itu digunakan perahu karet untuk meninjau lokasi atau memberikan pasokan makanan kepada mereka. Dan jarak yang harus ditempuh oleh pasukan dari Brimopolda Jambi yang akan tempat lokasi tersebut itu berjarak 1 jam dari lokasi di mana saya berada. Dan saat ini ketinggian air di berbagai lokasi sudah mulai menyurut dan jalan poros utama ada jalan Hamparan Rawang yang memaksudkan tempat 2 kecamatan sekarang sudah bisa dilalui, dan juga jembatan Debai ataupun jalan poros untuk menuju kabupaten yang lain dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci sekarang sudah bisa dilalui. Karena banjir yang tergenang sekarang sudah mulai menyurut walaupun mereka harus menerobos banjir. Dan bisa saya sampaikan juga, banjir yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat ini merupakan banjir yang terparah selama 20 tahun kebelakangan. Dan juga saya bisa sampaikan di sini selain rumah-rumah permukiman warga, area pertanian warga juga terdampak banjir. Dan kerugian bisa ditaksirkan hampir triliun rupiah akibat dampak dari banjir ini, Yaumi. Terima kasih Arizal Antoni melaporkan langsung dari Kerinci, Jambi. Dan sebelumnya ada rekan Agam Rizky dari Rawabuaya, Jakarta. Terima kasih.